Selamat pagi adik-adik sekalian. Baiklah kita saksikan video mengenai pemeriksaan feses atau stool examination dan pemeriksaan fecal occult blood. Persiapan alat dan bahan adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita siapkan objek gelas. Objek gelas kita gunakan untuk membuat sediaan apus feses. Kemudian, kita persiapkan juga cover glass. Cover glass ini berfungsi untuk menutup sediaan apus feses yang sudah kita siapkan dan kita warnai. Kemudian adalah lidi. Lidi digunakan untuk meratakan antara reagen dengan feses agar tercampur secara sempurna. Selanjutnya adalah sampel feses yang akan diperiksa. Sampel feses ini diambil dari seorang pasien dan dimasukkan ke dalam kontainer khusus feses. Pastikan bahwa kontainer feses sudah dilengkapi oleh stiker label identitas pasien. Selanjutnya, sudah ada beberapa reagen yang kita siapkan untuk pemeriksaan feses. Reagen yang pertama adalah larutan Sudan 3. Larutan Sudan 3 digunakan untuk melihat sisa pencernaan lemak di dalam feses. Selanjutnya adalah larutan eosin 2%. Eosin 2% adalah larutan yang digunakan untuk melihat eritrosit, leukosit, dan juga amuba di dalam feses. Selanjutnya adalah larutan asam asetat glasial. Larutan ini berguna untuk melihat sisa pencernaan serat otot dan tumbuhan di dalam feses. Selanjutnya, reagen yang terakhir adalah Lugol. Reagen Lugol digunakan untuk melihat sisa pencernaan karbohidrat di dalam feses. Dan juga sudah kita siapkan sarung tangan sebagai alat pelindung diri untuk melakukan pemeriksaan feses. Pemeriksaan makroskopis feses. Pertama-tama, kita harus menggunakan alat pelindung diri. Gunakan sarung tangan dengan baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan identitas pasien meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga nomor rekam medis. Kemudian, kita cocokkan antara permintaan di formulir yang diminta oleh klinisi. Selanjutnya, kita siapkan bahan pemeriksaan feses, kurang lebih sejumlah 2 gram. Kemudian, dilihat secara makroskopis. Dalam hal ini meliputi warna, konsistensi, bau, lendir, darah, pus, sisa makanan, dan juga parasit. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan mikroskopis feses. Pertama-tama, kita tuliskan dulu pada slide adalah nomor dan nomor lab untuk identitas sampel feses. Kemudian, kita oleskan langsung dengan lidi kurang lebih antara 1 sampai 2 gram feses. Kemudian, dioleskan ke atas objek gelas
yang telah kita beri identitas. Lalu kita ratakan seperti yang terlihat di dalam video. Selanjutnya, jangan lupa lidi dibuang ke tempat sampah infeksius. Selanjutnya adalah pewarnaan sediaan feses. Yang pertama adalah berikan 1 tetes larutan Sudan 3 pada sediaan feses untuk melihat sisa pencernaan lemak. Penetesan tidak diperkenankan untuk mengenai langsung kepada feses untuk menghindari kontaminasi. Lalu ratakan dengan lidi, lalu tutup menggunakan cover glass. Selanjutnya kita buat sediaan feses seperti tadi. Lalu kita berikan 1 tetes eosin. Reagen ini berfungsi untuk melihat eritrosit, leukosit, dan juga adanya amuba di dalam sediaan feses. Setelah diteteskan secara hati-hati, kita ratakan menggunakan lidi agar reagen dengan feses dapat tercampur secara sempurna. Setelah itu, kita tutup menggunakan cover glass. Preparat ketiga kita siapkan seperti preparat sebelumnya. Kita berikan larutan asam asetat glasial untuk pemeriksaan sisa pencernaan serat otot dan serat tumbuhan. Setelah diteteskan, kita ratakan menggunakan lidi agar reagen dan feses dapat tercampur dengan rata. Lalu kita tutup menggunakan cover glass. Lakukan secara hati-hati agar tidak ada udara yang terperangkap. Pembuatan preparat keempat. Pembuatan sama seperti preparat sebelumnya. Lalu diberikan larutan Lugol untuk melihat sisa pencernaan karbohidrat di dalam feses. Aduk rata antara reagen dengan sediaan feses agar tercampur secara sempurna. Setelah itu, tutup menggunakan cover glass secara hati-hati. Preparat terakhir. Pada preparat ini, kita tidak menggunakan pewarnaan. Sediaan apus feses langsung ditutup menggunakan cover glass. Preparat sediaan apus feses sudah siap untuk dianalisa menggunakan mikroskop. Dapat dilihat di sini eritrosit berbentuk bulat sedangkan leukosit berukuran lebih besar. Kita dapat lihat di bawah preparat ini, dengan pembesaran 400 kali dengan pewarnaan Sudan 3, kita dapat melihat adanya fat particle pada feses. Ini adalah sisa pencernaan serat sayuran pada feses. Dapat terlihat seratnya bertekstur kasar dengan warna kehijauan karena mengandung klorofil. Sedangkan ini adalah sisa pencernaan serat otot pada feses, berbentuk tidak sempurna karena sudah tercerna sebagian. Ini adalah sisa pencernaan karbohidrat pada feses atau amilum berbentuk bulat dan berwarna kebiruan. Tampak cacing dengan telur cacing pada feses. Terdapat telur Ascariasis dan di bagian bawah adalah telur Enterobius. Telur Schistosoma japonicum, telur Taenia, dan telur Trichuris. Tampak epitel pada feses.
Selanjutnya kita melangkah pada pemeriksaan fecal occult blood. Pemeriksaan ini untuk melihat adanya darah namun dalam bentuk yang sudah tidak utuh atau hanya dalam komponen eritrosit saja. Persiapan alat dan bahan adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita harus siapkan fecal occult blood rapid test kaset. Selanjutnya adalah tabung rapid untuk pemeriksaan feses. Lalu sampel feses yang akan diperiksa dan juga timer untuk menghitung waktu pemeriksaan. Pertama, kita harus berikan identitas pada cartridge. Pastikan identitas sudah sesuai. Lalu, masukkan 1-2 gram feses ke dalam tabung. Saat sudah dimasukkan, tutup rata. Goyangkan perlahan hingga feses tercampur. Saat sudah tercampur rata, maka kita patahkan pada bagian ujung. Setelah itu, kita teteskan 3-5 tetes pada bagian sumur dari cartridge. Setelah selesai diteteskan, atur waktu selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita dapat melihat reaksi yang terjadi pada cartridge. Di sini tampak hanya ada 1 garis yang menunjukkan hasil negatif, apabila terdapat 2 garis menunjukkan hasil positif. Terima kasih atas perhatiannya.